Santapan Harian Rabu 15 Juni 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yudas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-23. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu kami rindukan senantiasa. Firman-Mu adalah sumber kekuatan dan penghimpuran dalam perjalanan hidup kami yang penuh warna. Dan kini, dengan kerendahan hati, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam terang firman-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin. Yudas 1 ayat 17 sampai 23. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Sahabat Santapan Harian, sejak awal Yudas sudah menasihatkan kepada jemaatnya untuk mempertahankan iman. Hal itu diulangnya dalam teks ini. Yudas meminta jemaat untuk melakukan 3 hal. Berdiri di atas dasar iman, berdoa dalam Roh Kudus, dan menjaga diri. Ketiga hal itu harus dilakukan di tengah banyaknya pengejek yang akan memecah belah gereja karena mereka hidup menurut hawa nafsu, kefasikan, dan keinginan dunia. Artinya, jemaat harus memiliki pendirian yang kuat dalam iman dan mengandalkan Roh Kudus agar tidak terpengaruh dengan pengajaran dan kehidupan orang fasik. Yudas juga meminta jemaat untuk menjaga saudara yang lain. Jemaat harus menolong mereka yang belum memiliki pendirian iman yang teguh agar tidak terjerumus kepada kefasikan. Itu harus dilakukan secara konsisten. Kedua pesan itu tidak hanya untuk jemaat asuhan Yudas. Keduanya relevan bagi kita saat ini. Kita harus mempertahankan iman kita dengan terus melandaskannya pada kebenaran firman Tuhan. Kita perlu terus memohon pertolongan Roh Kudus agar kita bisa menang terhadap godaan orang fasik. Selain itu, kita harus menjadi penjaga saudara kita. Setiap kita adalah bagian tubuh Kristus. Kita saling terikat dengan orang percaya lainnya. Karena itu,
Kita bertanggung jawab untuk mengingatkan mereka agar tidak menyangkal Yesus Kristus. Kita juga perlu mendorong mereka untuk mencerminkan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita perlu melatih diri untuk mengasihi mereka yang bebal. Kita harus sabar untuk menuntun mereka agar hidup sesuai kebenaran. Kita harus dengan rendah hati menegur mereka, sehingga kita bisa menyelamatkan mereka dari murka Allah. Dengan menjaga sesama saudara, kita menjaga diri sendiri. Itu berlaku sebaliknya. Ketika kita secara konsisten menghidupi kebenaran, kita menuntun saudara yang lain untuk menghidupi kebenaran. Dengan demikian, benarlah kata Amsal, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Mari kita berdoa. Kristus yang penuh kasih, walaupun banyak perbedaan di antara kami, namun mampukanlah kami untuk hidup sebagai saudara di dalam-Mu. Kami bertumbuh di dalam kasih, sehati, sepikiran, setujuan, dan melangkah bersama. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.